Assalamualaikum Habib. الحمد لله في الخير والصحة والعافية. وأنتم كيف؟ عساكم في Alhamdulillah. الخير. Alhamdulillah Habib. حياكم Bikhair الله. alhamdulillah Habib. الحمد Ramadan لله. Mubarak Habib. علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين إن شاء الله. Hayakallah Habib. حياكم Nah, الله. bila kita Habib, kita langsung نعم. menuju ke poin-poin pembahasan kita pada siang kali ini. نعم. Seperti tema yang akan kita bahas ya, tentang tarim Habib pada siang hari ini, banyak yang bertanya Habib. Jadi apa Nah. yang membuat Tarim ini menjadi kota yang sangat istimewa dibandingkan kota-kota yang lain? Dan juga apa rahasianya kok Tarim ini bisa menjadi kota 1000 wali Habib? Juga ada yang tanya tadi kenapa kok 1000 bukan 2000 katanya Habib. نعم. Tafadhal Habib. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Jelas Habib, jelas. ما شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نوينا نأتي من سير سلفنا الصالح أن الله يدخل نياتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم ويجعلنا في زمرتهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذه الجلسة وأن الله ينور الجلسة بنور سلفنا الصالح على النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa kita sering para habaib itu memulai sesuatu dengan Fatihah. Nanti di akhir kita akan jelaskan. Nah, jazakallah khair Lala Ismail, al-barnamij, acara yang sangat barokah dan menginspirasi, mudah-mudahan barokah, antum sehat selalu. Nah, mengenai kota Tarim. Mengenai kota Tarim, dikatakan kenapa, apa sih kelebihan kota Tarim? Sebenarnya kalau setiap kota ya sama, buminya Allah semua, nggak ada yang apa namanya, semua sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang dikatakan oleh sebagian peribahasa mengatakan al-makan bil makin. Tempat itu ditentukan oleh yang nempati. Kalau yang nempati baik, jadinya baik. Seperti bumi. Bumi ini di mana di situ dijadikan masjid, maka itu akan menjadi baik. Kalau di situ dijadikan kuburan, mungkin orang takut kan seperti itu. Karena yang nempati orang-orang mati seperti itu. Nah, begitu juga kota Tarim. Yang membuat kota Tarim ini sangat istimewa karena di situ adalah apa namanya, ditempati oleh orang-orang saleh. Sejak dahulu dari apa namanya, dari zaman Rasulullah SAW, para penduduk Yaman, khususnya daripada kota Tarim. Dan Al-Faqir pernah dengar dari Habib Salim As-Satiri yang masih cekat di pikiran kita bahwasanya apa namanya, di kota Tarim itu kota yang sangat barokah sekali, bahkan diriwayatkan bahwasanya surban dan songkok daripada apa namanya, songkok sebagian para sahabat ada yang mengatakan Nabi SAW juga dibuat di kota Tarim seperti itu. Karena di kota Tarim ini sangat istimewa sekali ulama mereka. Di antaranya adalah ada seorang yang bernama Syekh Ismail atau Syekh Yahya Al-Agdar. Beliau kalau jahit baju, jahit baju itu setiap nusukkan jarum ke baju yang dia jahit, itu mengucapkan kalimat zikir, ya subhanallah, mungkin ya Allah, atau seperti itu. Bahkan pernah satu saat ketika beliau menancapkan itu yang dimakamkan di Agdar, Habib. Yang dimakamkan di Agdar, dua makam itu. Bukan. Yang kita bukan itu. Apa namanya, bangsanya sama Al-Agdar, tapi yang kita dapatkan di sejarah para solim bukan mereka berdua itu. Nah, nama yang lain. Nah, lam adkur ismi, insyaallah nanti kalau ada kita sebutkan nama. Artinya ketika beliau jahit, lupa, nggak berdikar atau sibuk, ada yang nyapa atau apa, sehingga selesai baju dia kok nggak enak. Kenapa? Ini ada baju yang kayaknya tadi satu tusukan belum aku berzikir kepada Allah. Sehingga apa? Dibuka lagi rangkaian kain yang sudah ditata tadi dengan rapi, dibuka semua karena satu yang lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berzikir kepada Allah. Itulah salah satu daripada cerita keistimewaan daripada kota Tarim. Artinya di situ banyak sekali apa namanya yang membuat kota Tarim istimewa adalah karena banyaknya para ulama, para aulia. Nah, bahkan ketika sebelum Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa datang ke Hadramut, di kota Tarim sudah banyak sekali ulama di situ. Nah, semakin mulia, semakin istimewa
ketika di tarim tersebut adanya daripada ahlul bait Rasulullah SAW. Ketika adanya para habaib, dan menurunkan keturunan, mereka menjadi kota yang semakin sempurna keistimewaannya. Jangankan kota tarim, di daerah kita aja, seperti yang kita rasakan daripada seperti Sunan Ampel. Kenapa Ampel itu kok mulia? Ya karena di situ ada Sunan Ampel yang menjadi rujukan. Itu satu aja Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel ini adalah salah satu keturunan mereka para wali yang ada di Kota Tarim. Syekhona Khalil Bangkalan dan juga ada aulia-aulia lain. Kenapa Bangkalan menjadi mulia? Bangkalan kalau dilihat secara secara dhahir dia tempatnya gitu-gitu aja. Mungkin yang buat istimewa karena ada si ganteng Rora Ismail. Nah kan gitu. Jadi semua tempat itu mulia karena di situ ada orang soleh. Ini cuma satu. Syekhona Khalil bisa membuat Madura namanya harum. Sunan Ampel, Wali Songo bisa membuat Indonesia harum. Itu Wali Songo cuma 9 orang. Lalu bagaimana dengan ini adalah datuk mereka, pusatnya, tempatnya, dan di situ para wali sangat banyak sekali. Dan yang membuat mulia Kota Tarim diantaranya adalah karena di situ tempat tumbuhnya wali. Kenapa di situ kalimatnya cuma kota 1000 wali? Kok bukan 2000? Ya kok enggak sejuta aja kan seperti itu. Itu cuma kalimat aja. Itu kalimat aja menunjukkan bahwasanya banyak. Karena banyaknya disebutnya yang enak kalimatnya ya 1000 seperti itu. Ya kalau 1000-nya ya lebih. Kan saya Habib Abdurrahman Segaf mengatakan bahwasanya qadufinu fi Zambal 10,000 wali. 10.000 wali di pemakaman Zambal. Wasamanuna gudban, 80 wali kutub. Di zaman Habib Abdurrahman Segaf, dan Habib Abdurrahman Segaf belum terhitung. Anaknya 12 wali kutub semua belum terhitung. Wa fil furet. Tahun berapa itu Habib? Habib Abdurrahman Segaf tahun berapa Habib? Al-Habib Abdurrahman Segaf pada tahun berapa ya? Kira-kira pada tahun 800-an. 800 sekitar 600 tahun yang lalu. Seperti itulah. Karena sehingga mendapat julukan bahwasanya kota 1000 wali. Sebenarnya kota 1000 wali ya dari orang-orang kita aja yang menyebutkan bahwasanya itu kotanya 1000 wali. Kalau aslinya walinya ya lebih banyak dari itu. Kalau Mazia, mungkin tadi ada Mazia sedikit. Apa yang membuat Kota Tarim itu lebih mulia dari keistimewaan Kota Tarim apa? Kan itu. Di antaranya mungkin 3 yang sangat istimewa di Kota Tarim. Yang pertama adalah adatuhum ibadah. Adat mereka itu bisa adat mereka itu adalah berbentuk ibadah. Ibadah yang dikonsep menjadi adat. Itu yang membuat Kota Tarim istimewa. Dan orang yang pernah ke Kota Tarim pasti bisa merasakan seperti itu. Dan yang kedua, bahasanya di Kota Tarim itu istimewanya adalah lingkungan yang ada di Kota Tarim, yusa'idna alal khair, membantu kita untuk jadi kebaikan. Paham ya? Lingkungannya itu membantu kita. Makanya ada pepatah kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf, beliau mengatakan bahasanya syawari'uha syaikhun liman la lahu syekh. Jalanan Kota Tarim adalah bagi orang yang tidak memiliki guru. Apa artinya? Karena di situ banyak yang kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang dimaksud jalan Kota Tarim adalah guru bagi orang yang nggak punya guru. Artinya adalah bahwasannya di situ ketika kamu jalan di Kota Tarim akan ada orang yang menunjukkan kamu kebaikan. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan? Namanya adalah guru. Makanya jalan Kota Tarim, ketika jalan kita akan ada orang yang mengatakan bahwasanya, oh nanti jangan lupa di situ ada hadroh, di sana ada maulid, di situ ada pengajian, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, mungkin 3 kita kita sebutkan keistimewaan daripada Kota Tarim, mazianya yang Al-Fagiranukun 3 tadi, adatnya itu ibadah. Semua adatnya adalah ibadah yang diaplikasikan menjadi sebuah ibadah. Itu yang kedua adalah lingkungan yang mendukung untuk berbuat baik. Banyak sekali ceritanya. Dan yang kedua yaitu kasratus sholihin, banyaknya orang soleh. Bahkan dikatakan di Kota Tarim dulu itu ada 60 gobila. Gobila marga daripada para gobila di situ 600 gobila, dan setiap satu gobila ada wali yang masyhur. Nah itu, dan bahkan dikatakan yang sholat di Masjid Jami di situ semuanya soft pertama semuanya adalah mufti, seperti itu.